Halo, mungkin Anda lagi ngerasa himpitan ekonomi sekarang ini, wah berat banget ya. Ditambah lagi mikirin keluarga, sampai rasanya aduh udah nggak sanggup lagi nih. Nah gimana caranya kita bisa tetap kuat, mental dan spiritual pas lagi kayak gini? Hari ini kita mau coba gali lebih dalam satu tulisan yang menarik banget. Tulisan ini coba jawab pertanyaan tadi, tapi dari kacamata iman Kristen. Jadi banyak ngambil contoh dari Alkitab gitu. Tujuan kita hari ini. Ya, mari kita sama-sama telah deh intisari panduan rohani ini. Strategi praktis apa sih yang ditawarin buat nemuin kekuatan, harapan, dan ya semoga sedikit ketenangan ya di tengah badai hidup Anda. Betul. Dan satu hal yang penting banget yang ditekankan penulisnya, dari awal kalau kita merasa lemah atau nggak mampu, itu bukan aib kok. Malah tulisan ini nunjukin kalau momen-momen rapuh kayak gitu, itu seringkali jadi titik balik. Bahkan buat tokoh-tokoh iman yang kita anggap kuat. Wah menarik tuh, titik balik ya. Oke, kita langsung masuk aja deh ke pembahasannya ya. Katanya ada 3 pilar utama nih. Yang pertama, soal keadaan pikiran atau state of mind. Intinya tuh soal kerendahan hati, sadar kalau kita ini ya bergantung sama Tuhan gitu. Kayak kata Rasul Paulus, pas aku lemah, justru malah kuat. Agak aneh ya kedengerannya, lemah kok kuat. Iya, emang kedengarannya paradoks. Tapi, gini loh, penulisnya jelasin, ini bukan berarti kita pasrah total, terus nggak ngapa-ngapain. Bukan, lebih ke pengakuan jujur aja. Oke, saya punya batas. Saya nggak bisa sendirian. Nah, justru pas kita ngaku gitu, menurut tulisan ini ya, disitulah pintu buat kekuatan ilahi masuk. Itu terbuka. Oh, jadi semacam pergeseran fokus gitu ya. Dari ngandelin diri sendiri, jadi bersandar ke Tuhan. Persis. Mengakui bebannya ada, berat, tapi milih untuk nggak mikul sendirian. Itu mindsetnya. Oke, paham. Nah, setelah mindset nih, pilar kedua apa? Katanya soal pengharapan. Ini sering banget kita dengar kan? Tulisan ini nyebut Yeremia 29 ayat 11 tentang rancangan damai, sejahtera, masa depan penuh harapan. Nah, ini nih yang kadang jadi tantangan ya. Gimana caranya berharap pas kondisi lagi nggak bagus? Katanya harapan ini bukan lihat situasi sekarang, tapi lihat karakter Tuhan. Gimana tuh? Betul banget. Pengharapan di sini itu digambarin kayak jangkar buat jiwa kita. Jadi, meski ombak lagi gede, kita percaya ada sesuatu yang kokoh di dasar sana. Artinya, kita percaya Tuhan itu nggak diam. Dia lagi kerja di belakang layar, meskipun kita belum lihat hasilnya. Masa depan itu bukan cuma hitung-hitungan untung rugi di dunia, tapi lebih ke janji Tuhan. Jadi keyakinan ya, bukan cuma optimisme kosong. Iya, keyakinan pada siapa Tuhan itu. Yang bikin kita bisa lihat masalah dari sudut pandang beda. Percaya kalau dia tahu kapan waktu terbaik buat nolong, dan nggak pernah telat. Itu intinya sih. Oke, mindset udah, harapan udah. Tapi kan ini semua butuh semacam tindakan nyata ya, nggak cuma dipikirin aja. Nah, itu dia. Makanya ada pilar ketiga, doa. Tapi bukan sekedar doa ritual ya, ini tindakan spiritual yang aktif. Aktif gimana maksudnya? Penulisnya ngutip 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Jadi doa itu jadi kayak sarana buat kita secara sadar mindahin beban kita ke Tuhan. Oh, jadi bukan cuma minta-minta solusi aja ya? Bukan cuma itu, lebih dalam lagi, doa itu proses menyerahkan beban. Isinya apa? Ya jujur aja sama Tuhan. Akuin kita lemah, kita takut, terus minta kekuatan buat jalanin hari ini. Bukan cuma minta masalahnya hilang gitu aja. Minta damai di hati, meskipun situasi belum berubah. Dan jangan lupa juga bersyukur. Cari hal-hal kecil yang masih bisa disyukuri. Tulisan ini bahkan kasih contoh doa spesifik loh, buat panduan. Wah, praktis juga ya. Nah, biar lebih kebayang lagi ada contoh-contoh tokoh Alkitab juga kan disebut. Kayak siapa aja tuh? Ya, ada beberapa. Misalnya Raja Daud. Hidupnya kan penuh tekanan tuh. Dikejar-kejar musuh, tanggung jawab sebagai raja lagi. Responnya apa? Nulis Mazmur ya? Curhat gitu ke Tuhan. Betul, dia curhat habis-habisan di Mazmur itu sambil terus cari Tuhan. Terus ada Elia juga, nabi besar, tapi pernah sampai capek banget. Mentalnya down, malah pengen mati. Wah, separah itu ya. Terus gimana? Tuhan malah kasih dia istirahat dulu, makan, minum, dipulihkan, baru dikasih tugas lagi.
Ini nunjukin Tuhan peduli sama kebutuhan dasar kita juga. Sama Paulus juga ya, yang tadi kita sebut, dia kan ngalamin miskin, di penjara, ditinggal temen, tapi dia bisa bilang aku belajar cukup dalam segala keadaan. Itu gimana caranya coba? Nah, kalau kita lihat polanya dari mereka semua ini ya, mereka tuh nggak digambarin kebal masalah loh. Mereka juga takut, mereka juga lemah. Tapi kuncinya itu, mereka jujur banget di depan Tuhan soal perasaan mereka. Terus, mereka mau berserah. Dan akhirnya, mereka nemuin kekuatan itu justru di dalam kelemahan mereka, lewat iman. Bukan karena mereka nggak punya kelemahan. Oke, jadi kalau dirangkum nih buat Anda yang lagi dengerin. 3 pilar tadi. Keadaan, pikiran yang berserah tapi aktif, pengharapan yang akarnya di Tuhan, bukan situasi, sama doa yang jujur dan terus-menerus. Ini bisa jadi kayak pegangan ya, kerangka gitu. Iya, semacam kerangka mental dan spiritual. Dan pesan utamanya dari penulis ini kira-kira gini, Tuhan itu nggak nunggu kita jadi kuat dulu baru nolong. Dia justru nunggu kita terbuka, mau datang apa adanya, mau berserah. Memang nggak ada janji beban langsung hilang, ya. Tapi janji penyertaan itu ada. Malah, bisa jadi pas kita ngerasa paling lemah itulah, panggungnya lagi disiapin buat kuasa Tuhan bekerja paling nyata. Menarik banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Gimana kalau kesetiaan Anda hari ini dalam menghadapi hal-hal kecil yang terasa berat, itu sebenarnya adalah benih buat keajaiban yang belum kelihatan besok? Dan gimana kalau rasa nggak sanggup yang lagi Anda rasain sekarang itu sebenarnya undangan buat ngalamin kekuatan yang jauh lebih besar? Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi.